Hai, pada video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester keamanan jaringan semester Hai, pada video kali ini saya akan mengimplementasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah keamanan jaringan. Nama saya Rasita Natasha Brustepu dengan NIM 1908561065 dengan dosen pengampu Idewa Made Bayuatmaja Darmawan, Eskom MCS, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana 2021. Di mana soalnya yaitu ambil sebagian dari nama Anda untuk memproses satu blok plain text dengan key yang digunakan adalah Dewa Bayu. Jika ukuran nama dan key kurang dari kebutuhan algoritma, lakukan duplikasi sampai dengan jumlah bit yang benar. Soal pertama, temukan L1 dan R1 hasil dari round 1 menggunakan algoritma DES. Soal kedua, pada algoritma IIS, temukan round key 1 sampai dengan round key 10. Soal ketiga, temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma IIS. Untuk soal yang pertama, di mana plain text-nya yaitu nama saya Rasitana dengan ketika kita ubah menjadi heksadesimal menjadi 524153495441 4E dan 41. Sedangkan kuncinya Dewa Bayu diubah menjadi heksadesimal menjadi 44, 45, 57, 41, 42, 41, 59, dan 55. Dan ini merupakan bilangan binernya. Untuk langkah pertama, kita melakukan substitusi permutasi plain text dengan tabel IP. Tabel ini sudah ditetapkan. Jadi plain text kita substitusikan ke dalam tabel IP. Kita lihat misalnya kolom pertama baris pertama yaitu 58. Jadi pada plain text kita cari yang urutannya ke 58. Misalnya kita hitung dari sini 1, 2, 3 sampai 58. Bisa juga dari belakang yaitu dari 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Ini adalah 58 yaitu bernilai 1. Sehingga kita tulis pada hasil IP-nya yaitu 1. Begitupun 50, kita cari urutan yang ke-50. Ini merupakan 58. Jadi 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Sehingga bernilai 1, kemudian nilai 1 kita pindahkan ke sini. Dan juga 42 sampai seterusnya sampai angka 7, di mana di sini angka 7 yaitu bernilai 1. Sehingga nanti akhirnya bernilai 1 juga. Ini berlaku untuk semuanya, langkahnya sama. Kemudian selanjutnya IP yang kita dapatkan kita bagi menjadi 2, yaitu yang bagian kiri disebut L1 dan bagian kanan disebut R1, masing-masing sepanjang 32 bit. Dapat kita lihat seperti ini. Yang pertama ini bagian kiri sepanjang 32 bit dan ini bagian kanan sepanjang 32 bit. Kemudian untuk langkah kedua, melakukan substitusi permutasi kunci dengan tabel PC1. Tabel ini juga sudah ditetapkan, di mana tabel ini akan mengubah atau mempermutasikan dari kunci 64 bit menjadi 54 bit. Kita lihat yang kunci tadi ini merupakan bilangan biner kunci yang diambil dari Dewa Bayu tadi. Kemudian kita akan substitusikan ke dalam tabel PC1, di mana awalnya yaitu kolom 1 baris 1 bernilai 57. Kemudian dari
ini akan kita cari urutannya sama seperti tadi. Urutan yang ke-57 bisa dihitung dari depan, bisa juga dari belakang, yaitu 64, 63, 62, 61, 60, 69, 68, 67. Kita temukan bahwa 67 bernilai 0, kemudian kita tulis pada awalnya yaitu 0. Begitupun 49, 41, 33 sampai seterusnya. Kemudian untuk yang kedua juga, dimana ini nilai awalnya yaitu 1, langsung kita temukan 0, sehingga kita tulis di sini 0. Begitupun sampai seterusnya, sampai angka 4, yaitu angka terakhir, dimana 4 di sini bernilai 0. Kita lihat di sini bernilai 0. Selanjutnya ini dinamakan dengan K+. K+ ini nanti akan dibagi dua lagi, dimana bagian kiri disebut C0 dan kanan disebut D0, masing-masing 24 bit. Ini 24 bit yang kiri dan yang kanan 24 bit. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu membuat 16 blok CN dan DN, di mana setiap bloknya berasal dari CN 1, CN kurang 1 dan DN kurang 1. Selanjutnya kedua bagian digeser ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putarannya. Ini sudah ditentukan, dapat kita lihat putarannya itu sudah ditentukan berapa, dapat kita lihat pada tabel ini. Round 1 bergeser 1, round 2 bergeser 1, round 3 bergeser 2, dan seterusnya. Kemudian pada ini kita akan melakukan pergeseran sebanyak 1, dimana C0 kita akan melakukan pergeseran 1, sehingga 0 yang pertama masuk ke 0 yang terakhir. Ini kita dapat lihat hasil akhirnya. Kemudian D0 juga seperti itu, kita geser 1 nolnya menjadi ke sini, sehingga hasilnya seperti ini. Ini C0 akan menjadi C1 dan D0 yang udah digeser akan menjadi D1. Selanjutnya masuk langkah keempat, yaitu melakukan substitusi permutasi C1 D1 dengan tabel PC2. Tabel ini juga sudah ditetapkan. Tabel ini ditentukan untuk mengubah kunci 56 bit menjadi kunci 48 bit. Kita lihat, ini merupakan biner dari C1 D1, kemudian kita substitusikan seperti yang tadi. Urutan yang pertama yaitu urutan ke-14, kita cari yang urutan ke-14 yaitu 1, kemudian kita letakkan di yang awal, kemudian kita cari yang 17 yaitu bernilai 1, kemudian letakkan diralat bernilai yang biner yang urutan ke-14 yaitu ini 1, kita masukkan ke sini. Kemudian biner yang urutan ke-17 yaitu ini, kemudian kita masukkan ke urutan kedua, dan seterusnya hingga urutan 32, dan kita masukkan ke sini. Oke, akan menghasilkan K1. Selanjutnya langkah kelima, pada setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran NC pairing. Setiap putaran NC pairing ini merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan sebagai LI sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI 1 di XOR-kan dengan
fungsi RI1 KI. Untuk menghitung fungsi f, pertama kita perluas setiap blok dari RI1 dari 32 bit menjadi 48 bit dengan menggunakan tabel yang mengulang beberapa bit dari RI1. Tabel ini dikenal dengan fungsi E. Kemudian perluas kunci R0 yang awalnya 32 bit menjadi 48 bit dengan menggunakan E-table atau expansion table yang juga sudah diperluas. Misalnya ini adalah R1, kemudian kita masukkan seperti yang tadi, urutan 32 yaitu 1, urutan 1 yaitu 0, kita masukkan ke sini. Kemudian begitupun seterusnya sehingga menghasilkan R0. Kemudian selanjutnya mengeksorkan R0 tadi dengan KI. KI. Di sini K1 kita eksorkan 1 XOR 1 bernilai 0, XOR 0 bernilai 0, 1 XOR 0 bernilai 1, sampai seterusnya sehingga menghasilkan bilangan biner yang ini. R0 untuk menjadi alamat tabel yang XOR selanjutnya digunakan setiap 6 bit hasil dari K1 dinamakan S-box. Setiap kelompok 6 bit akan memberikan alamat pada masing-masing S-box yang berbeda jika ditulis dengan matematis, yaitu S1 B1, S2 B2, S3 B3 sampai S8 B8. Dapat kita lihat seperti ini tabelnya ketika S1, ini S2, tabel S2, tabel S3, tabel S4, tabel S5, tabel S6 sampai tabel S8. Misalnya kita ambil dari misalnya kita menghitung nilai S1 B1, maka yang kita gunakan yaitu tabel S1. Dari 6 bit pertama, pada hasil yang didapat sebelumnya yaitu 00100. Kita lihat di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu biner awal dan biner akhir, kemudian biner 4 yang di tengah. Kemudian kita lihat bahwa di sini kedua ujungnya yaitu 00, 00, karena 00 pada biner adalah bernilai 0, maka kita tandai garis ke 0. Ini adalah 0, 1, 2, 3, kemudian di sini 0, 1, 2 sampai 15. Kemudian 4 bit tengahnya yaitu 011 yang mana dalam biner adalah bernilai 6, maka kita highlight lagi kolom yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi antara baris 0 dan kolom 6 memiliki titik temu di angka 11. Angka desimal 11 jika dikonversikan ke dalam biner akan bernilai 101. Jadi hasil dari S1 B1 adalah 101. Dengan cara yang sama kita dapat hasilkan S2 B2 sampai dengan S8 B8 sehingga menghasilkan biner seperti ini. S1 B1 yaitu 1011, S2 B2 yaitu 1111, ini S3 B3 0011, S4 B4 yaitu 0110, S5 B5 1011, S6 B6 100, 1000, S7 B7 yaitu 0100, S8 B8 yaitu 0111. Langkah terakhir yaitu perhitungan
dengan melakukan permutasi pada output dari SBox dengan tabel permutation function P. Ini merupakan tabel P, ini juga sudah ditetapkan. Kita melakukan permutasi lagi. Kemudian setelah kita permutasikan nilai yang ini ke dalam tabel P, akan menghasilkan FR0K1. Akan menghasilkan, ini adalah hasil permutasinya. Selanjutnya hasilnya akan diXOR-kan dengan L0. Ini adalah hasil XOR-nya. Jadi L1 sama dengan R11 sama dengan R0. Ini adalah R0-nya, dan ini merupakan R1-nya. Untuk soal selanjutnya, itu menemukan RONKI 1 sampai dengan RONKI 10. Langkah pertama, memasukkan plaintext dari plaintext dan chipper key ke dalam array state 4x4, kemudian ubah plaintext dan chipper key menjadi heksadesimal seperti di bawah ini, di mana plaintextnya yaitu Rasita Natasha. Rasita Natasha kita masukkan ke dalam array state plaintext. Kemudian jika hurufnya kurang, maka kita akan duplikasi. Seperti ini, Rasita Natasha, karena kurang 3 lagi, jadi kita ulang dari yang pertama yaitu RAS. Dan ini merupakan heksadesimalnya. Begitupun dengan chipper key Dewa Bayu. Dewa Bayu kita masukkan ke dalam array state kuncinya. Kemudian ketika kolomnya kurang, hurufnya kurang pada state-nya, maka kita duplikasi menjadi Dewa Bayu, Dewa Bayu. Dan ini adalah heksadesimalnya. Langkah kedua, kita membangkitkan 10 buah RONKI dengan menggunakan kunci. Proses kolom 1 dari pembentukan RONKI yaitu WI sama dengan WI kurang 1, di mana WI akan mengalami beberapa tahap, yaitu root word, subbyte, XOR dengan WI kurang 4, dan XOR dengan kolom RCON. Proses kolom 2 sampai 4 yaitu WI sama dengan WI kurang 1 XOR WI kurang 4. Ini merupakan tabel RCON-nya, dimana ini nanti untuk RONKI 1, untuk RONKI kedua, RONKI ketiga, dan seterusnya. Misalnya untuk RONKI pertama, untuk proses kolom 1, maaf, kita ini merupakan kolom keempat dari kunci. Jadi untuk mendapatkan kolom pertama pada RONKI 1, kita ambil yaitu WI kurang 1, di mana WI adalah kolom pertama dari RK1 dan WI kurang 1 yaitu kolom terakhir dari kunci. Ini merupakan kolom terakhir dari kunci. Kemudian kita melakukan root word yaitu 42 41 59 55 menjadi 41 59 55 42. Kemudian kita subbyte menggunakan tabel ASCII, di mana 41
titik temunya yaitu 83, 59 titik temunya yaitu CB, 55 titik temunya yaitu FC, 42 titik temunya yaitu 2C. Kemudian kita XOR-kan dengan WI kurang 4, yaitu kolom pertama pada kunci. Ini merupakan kolom pertama pada kunci yaitu 44, 45, 57, 41. Kemudian ini adalah hasil XOR-nya. Kemudian hasil XOR-nya ini akan kita XOR-kan lagi ke dalam atau dengan kolom RCON pada round pertama, yaitu ini. Ini merupakan dari tabel RCON yang kita ambil dari kolom pertama ini. Kemudian kita XOR-kan sehingga menghasilkan C6, 8E, AB, 6D. Untuk proses kolom kedua, WI sama dengan WI kurang 1 XOR WI kurang 4. WI kurang 1 merupakan kolom kedua pada ronki 1. Kemudian WI kurang 1 merupakan kolom 1 pada ronki 1 yang udah kita dapatkan tadi, yaitu C6, 8E, AB, 6D. Kemudian kita XOR-kan dengan WI kurang 4. Misalnya kita kita akan mencari RK1 kolom kedua. Jadi kita ambil dari kolom kedua pada kunci. Ini merupakan kolom kedua pada kunci. Kemudian kita XOR-kan sehingga menghasilkan nilai ini. Begitupun kolom ketiga, hasil yang kolom kedua kita XOR-kan dengan kolom ketiga pada kunci sehingga menghasilkan C0, 8A, A5, 79. Kemudian untuk kolom 4, hasil dari kolom 3 kita XOR-kan dengan kolom 3 pada kunci sehingga menghasilkan 82, CB, FC, 2C. Kemudian untuk RK2 nya kan kita lakukan sama seperti ini. Kemudian untuk kolom kedua pada RK2 nanti kita hasil kolom pertamanya kita XOR-kan pada kolom kedua RK1 sehingga menghasilkan yang baru. Kemudian untuk kolom ketiga nanti kita XOR-kan yaitu hasil kolom kedua di XOR-kan dengan kolom ketiga pada RK1. Begitupun sampai seterusnya sampai kolom kedua pada ronki atau RK10. Misalnya ini merupakan hasil dari kolom pertama ronki 10, maka untuk kolom keduanya, kolom pertama di-XOR-kan dengan kolom kedua pada ronki ke-9. Begitupun mendapatkan hasil. Kemudian kolom ketiganya akan kita ambil dari kolom kedua RK10 di-XOR-kan dengan kolom ketiga RK9. Begitupun sampai seterusnya sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Seperti kita dapat lihat, misalnya pada RK10 ini kita lakukan seperti yang tadi, seperti yang ini, melakukan proses root word, subbytes, XOR dengan WI kurang 4, kemudian XR dengan kolom RCON. Kemudian akan menghasilkan kolom pertama pada RK10. Kemudian untuk menghasilkan kolom kedua, RK pertama akan kita XOR-kan dengan kolom kedua pada RK9. Begitupun kolom ketiga untuk mendapatkan hasil pada kolom ketiga. Kolom kedua pada RK10 akan kita XOR-kan dengan
kolom ketiga pada RK9. Untuk mendapatkan hasil kolom keempat pada RK10, kita akan mengeksorkan kolom ketiga pada RK10 dengan kolom keempat pada RK9. Untuk soal nomor 3, yaitu menemukan hasil Ronchi 1 menggunakan algoritma IES. Pertama, kita memasukkan plain text dan chipper key ke dalam array state 4x4, kemudian ubah plain text dan chipper key menjadi heksadesimal seperti ini. Dengan plain text Rasita Natasha dan chipper key Dewa Bayu. Kemudian langkah kedua, melakukan add Ronchi 0 dengan mengeksorkan plain text dengan chipper key seperti ini. Ini merupakan state plain text dan ini merupakan state kuncinya. Kemudian kita eksorkan sehingga menghasilkan 16 04 04 08 16 00 dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga, kita melakukan subbytes, yaitu menukar isi matriks tabel yang ada dengan matriks tabel yang lain yang disebut dengan Randall S-box. Seperti biasa kita melakukan subbyte, di mana satu adalah X dan 6 adalah Y, di mana di sini X dan yang kolomnya yaitu Y. 16 kita ambil X-nya 1, yaitu baris pertama. Kemudian Y-nya 6, yaitu kolom ke-6. Kemudian kita ambil titik potongnya, yaitu 47. Kemudian kita masukkan pada state yang baru. Seperti itu juga untuk selanjutnya, sehingga menghasilkan state seperti ini. Kemudian langkah keempat, kita melakukan shift rows, yaitu proses yang melakukan pergeseran pada setiap elemen, blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran sebanyak 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran sebanyak 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran sebanyak 3 byte. Seperti ini kita bisa lihat pada baris pertama kita tidak melakukan pergeseran. Pada baris kedua kita melakukan pergeseran sebanyak 1 kolom ke kiri. 7D yang tadinya kolom 4 menjadi akan berada pada kolom ketiga seperti ini. F2 yang tadinya berada di kolom ketiga akan menjadi, kita geser ke kiri 1 kolom, akan menjadi berada pada kolom kedua. Kolom kedua seperti ini. F2 sudah berada di kolom kedua. Dan begitupun 63 yang tadinya berada pada kolom kedua, kita geser 1 ke kiri, berada pada kolom yang pertama. Begitupun F2 kita geser 1 kolom ke kiri sehingga berada pada kolom yang keempat. Kemudian pada baris yang ketiga itu melakukan pergeseran sebanyak 2 kolom. AD 1 2 yang tadinya berada di kolom 4 akan berada pada kolom 2 seperti ini. Begitupun yang lainnya. Kemudian pada baris yang keempat ini akan melakukan pergeseran sebanyak 3 kolom. 1, 2, 3, di mana 6F yang tadinya berada pada kolom 4 kemudian bergeser ke kiri sebanyak 3 kolom dan akan berada pada kolom pertama pada state yang baru. Begitupun yang lainnya digeser sebanyak 3 ke kiri. Setelah mendapatkan hasil dari shift rows, maka kita akan lanjut ke dalam langkah kelima, yaitu mix column, di mana pada langkah ini mengalihkan tiap elemen dari blok chipper dengan matriks yang sudah ditentukan dan siap pakai. Pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok chipper baru. Misalnya ini, pada elemen pertama, yaitu kita akan mengalihkan baris 1 dikalikan dengan kolom 1 sehingga 02 kali 47, 03 kali 63, 01 kali F2, 01 kali 6F. Kemudian kita ubah menjadi
bentuk biner. Setelah itu kita akan mengubahnya menjadi fungsi di mana ini terdiri dari 8 bit. Jadi untuk ketika kita urutkan yaitu x pangkat 7, x pangkat 6 sampai x tambah 1. X tambah x pangkat 7 tambah x pangkat 6 tambah seterusnya sampai x tambah 1. Kemudian di sini kita lihat 0, 2. 0 yaitu 0, 0, 0, 0. Kemudian 2 itu yaitu 0, 0, 1, 0. Kemudian kita urutkan pada ini di mana yang ada itu adalah yang bernilai 1 itu ya berada pada x, sehingga kita tulis di sini x. Kemudian di sini ada 0363, kemudian binernya yang merupakan ini. Kemudian kita masukkan, kita sesuaikan pada x7 tambah x6, x5, x4, x3, x pangkat 2, x tambah 1, dimana 1 bernilai 1 kita tulis 1, kemudian x bernilai 1 bernilai 1 kita tulis 1 di sini, kemudian x bernilai 1 kita tulis x di sini, kemudian x pangkat 2 bernilai 1 kita tulis di sini, x pangkat 3 bernilai 0 sehingga kita tidak tulis, x pangkat 4 juga bernilai 0 sehingga kita tidak tulis di sini. X yang ada yaitu x pangkat 6, karena di sini ini adalah x pangkat 6 sehingga kita tulis x pangkat 6 di sini. Namun x pangkat 7 bernilai 0 sehingga kita tidak tulis di sini x pangkat 7. Begitupun untuk seterusnya. Kemudian kita selesaikan. Setelah itu kita ubah lagi ke dalam bentuk biner. Setelah kita ubah ke dalam bentuk biner, kita XOR-kan pada setiap biner. Kita XOR-kan sehingga menghasilkan ini 10110110 yang sesuai tabel bernilai B6. Begitupun untuk elemen kedua, 02 kali 47, 03 kali F2, dan sama langkah-langkahnya sama seperti yang tadi sehingga menghasilkan 1E. Begitupun untuk elemen seterusnya sampai elemen yang ke-16 sehingga menghasilkan B6 1E 00 A6 E3 64 C7 22 6A A4 5D 9E 86 F6 25 CE. Kemudian kita masukkan pada state seperti ini. Setelah melakukan mix column, langkah selanjutnya yaitu melakukan add round key kembali. Namun pada tahap ini kita XOR-kan dengan round key 1. Ini merupakan hasil dari round key 1 pada soal nomor 1 tadi. Jadi kita XOR-kan B6 XOR C6 yaitu 70. 1E di XOR-kan dengan 84 yaitu 9A. 00 di XOR-kan dengan C0 yaitu C0. Kemudian A6 di XOR-kan dengan 82 yaitu 24. Begitupun sampai seterusnya. Inilah hasil dari soal nomor 3. Sekian penjelasan saya implementasi dari hasil ujian tengah semester mata kuliah keamanan jaringan. Terima kasih.